Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Rikoh Aprilia, NPM 18103050008, Prodi Pendidikan Biologi, Rombel 5.02 Universitas Bidan. Saya akan menjelaskan produk inovasi media pembelajaran yang dengan tema motivasi belajar dengan judul pengembangan pembelajaran model discovery learning berbantuan tips PowerPoint interaktif pada materi sistem saraf. Latar belakang dari masalah ini adalah adanya COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Coronavirus dapat menyerang manusia yang biasanya dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu, MERS, dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina pada tahun 2019. Kasus COVID-19 di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 semakin meningkat. Hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pembelajaran yang dilakukan secara WFH atau work from home atau belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Berdasarkan angket yang telah disebarkan di SMA Negeri 1 Maros kelas 11 MIPA menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar pada siswa. Menurunnya motivasi belajar pada siswa dapat menyebabkan siswa itu tidak konsentrasi dalam menerima pembelajaran, tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh, tidak mengumpulkan pekerjaan yang disampaikan guru. Sehingga perlu adanya inovasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya mengambil model pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya melibatkan peserta didik untuk belajar mandiri, berpikir kritis, dan pemahaman serta belajar. Penggunaan discovery learning dapat melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri, berpikir kritis, dan pemahaman serta belajar kreatif. Penggunaan metode discovery learning dipilih karena mampu melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran, meskipun dilakukan secara daring. Sehingga dalam hal ini siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang telah direkayasa oleh guru. Model pembelajaran discovery learning ini saya inovasikan dengan pengembangan PowerPoint interaktif. Media PowerPoint mengandung beberapa media menarik sehingga dapat menarik perhatian audiens dalam komunikasikan temuannya. Dan dapat lebih baik jika model discovery learning dikomunikasikan dalam media PowerPoint interaktif. Media pembelajaran PowerPoint ini dapat mengarahkan siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai dasar untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dari hasil pengolahan dan tafsiran yang telah dirumuskan. Gagasan inovasi ini akan dikembangkan dengan model EDI, Analysis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluasi. Analisis. Analisis pada tahap ini ada dua, yaitu analisis kerja dan analisis kebutuhan. Analisis kerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi di sekolah berkaitan dengan media pembelajaran yang digunakan di sekolah selama ini. Sedangkan analisis kebutuhan
adalah menentukan media pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar peserta didik. Langkah yang kedua adalah desain. Desain itu sendiri merupakan merancang media dilihat dari segi desain, segi materi, dan segi bahasa. Tahapan yang ketiga adalah development. Development merupakan pengembangan media pembelajaran berdasarkan rancangan media awal. Adapun tahapannya yang pertama adalah melakukan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft Office, melakukan review dengan memvalidasikan media pembelajaran oleh tim ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa, memperbaiki media pembelajaran sesuai dengan saran dan masukan dari tim ahli. Langkah selanjutnya adalah implementasi. Implementasi pada tahap ini merupakan implementasi media pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dengan melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar, melibatkan peserta didik untuk mengetahui respon peserta didik dan kemenarikan media pembelajaran. Evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan revisi akhir terhadap produk yang dikembangkan berdasarkan saran dan masukan peserta didik yang diberikan selama tahap implementasi. Jadi, PowerPoint interaktif ini berisikan stimulus yang dapat merancang motivasi belajar siswa, materi pembelajaran, video pembelajaran, kuis, dan FFS serta tujuan pembelajaran. Diharapkan PowerPoint ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Kebutuhan pengembangan inovasi produk. Yang pertama adalah angket untuk analisis masalah pada siswa. Yang kedua, program Microsoft Office. PowerPoint itu sendiri dapat dibuat dengan menggunakan aplikasi program Microsoft Office. Yang ketiga, laptop. Yang keempat, sumber belajar materi sistem saraf. Materi-materi yang akan dimasukkan dalam PowerPoint sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu dengan mencari sumber belajar yang valid. Yang kelima adalah kreativitas. Strategi pengembangan inovasi produk yang dilakukan adalah siswa dimasukkan ke dalam grup kelas WhatsApp seperti pembelajaran pada umumnya. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk masuk ke video conference seperti Zoom atau Google Meet, dan selanjutnya guru menampilkan media PowerPoint interaktif. Sebelumnya diberikan waktu untuk memahami materi yang ada di PowerPoint dan mengerjakan soal serta tugas yang tersedia di PowerPoint. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.